Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara upacara bendera Madrasah Ibtidaiyah Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Banjarmasin, Senin tanggal 4 bulan Maret tahun 2024 segera dimulai. Ketua paling kanan menyiapkan barisan. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Laporan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih yang diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
mengheningkan cipta, untuk mengenang seluruh jasa pahlawan yang telah mendahului kita. Marilah kita sejenak menundukkan kepala dan membaca Al-Fatihah. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bismillahirrahmanirrahim. Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarahan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Tri Setia diikuti seluruh siswa.
Tri Setia, pelajar MI Al-Irsyad Al-Islamiyah. Satu, kami pelajar MI Al-Irsyad Al-Islamiyah akan selalu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menjunjung tinggi perintah dan menjauhi segala larangan keduanya. Dua, kami pelajar MI Al-Irsyad Al-Islamiyah akan selalu membela bangsa dan negara di bawah landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan bermodalkan persatuan dan kesatuan. Tiga, kami pelajar MI Al-Irsyad Al-Islamiyah akan selalu berbakti dan hormat kepada orang tua dan guru, serta mentaati tata tertib madrasah. Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Amma ba'd. Ya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan kita semua. Tidak ada hafalan yang dapat kita hafal kecuali atas izin Allah. Tidak ada ilmu yang bisa kita terima atas izin Allah. Tidak ada pengetahuan yang bisa kita paham atas izin Allah. Selawat serta salam tak henti-hentinya kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang. Yang terhormat Kepala Madrasah MI Al-Irsyad Al-Islamiyah Nur Sita, yang terhormat Wakamat MI Al-Irsyad Al-Islamiyah, yang terhormat staf-staf MI Al-Irsyad Al-Islamiyah, serta asatiz dan asatijah MI Al-Irsyad Al-Islamiyah, serta anak-anakku sekalian yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan. Dalam hal ini Ustadz ingin menyampaikan beberapa hal, terutama di dalam siswa beradab kepada guru dan kepada teman-temannya juga. Nah, kita sebagai murid, kita harus mentaati apa yang telah dituliskan di MI Al-Irsyad, bahwa kita memiliki aturan yang perlu ditaati oleh setiap murid-murid yang ada di MI Al-Irsyad. Dan tidak lupa juga bahwa kita tuh harus beradab juga dengan guru-guru.
Kalau tetamu ustadz atau ustazahnya, nah salaman bagi laki-laki ke laki-laki atau bagi perempuan ke perempuan. Hormati ustadz ustazahnya yang ada di depan. Terlebih lagi yang di dalam kelas yang melajari bubuhan-bubuhan pian ilmu. Kenapa? Karena keberkahan ilmu itu terdapat setengahnya itu dari gurunya. Kenapa? Karena walaupun bubuhan pian paham nanti, belum tentu ke depannya akan paham. Karena keberkahan ilmu itu ada di guru. Jadi Allah memberikan keberkahan itu kalau bubuhan pian beradab dengan gurunya. Bahwa ada ulama di zaman dulu itu, aku ujar ulama tuh, aku belajar ilmu itu 20 tahun dan aku belajar adab 40 tahun. Jadi belajar adab itu kada sebentar, prakteknya diamali juga. Kalau buhan pian beradab dengan guru, insya Allah ilmu itu akan nempel walaupun pada saat itu buhan pian kada paham. Contoh, misalkan buhan pian nih paling alih nih matematika misalkan. Matematika apakah itu sulit Ustaz? Ya memang Ustaz padahi bahwa matematika itu memang sulit. Tapi apakah ada yang kada paham matematika? Pasti ada yang kada paham matematika. Tapi apakah kena akan paham? Pasti akan kenanya itu akan paham. Karena apa? Karena Allah menanamkan pemahaman kepada kita. Tapi kalau bubuhan pian itu patut dipertanyakan. Kenapa kita tuh dalam satu pelajaran kita tuh kada paham. Nah, itu introspeksi diri terhadap diri seorang. Apakah buhan pian itu sudah beradab kepada guru yang membawa pelajaran itu? Apakah kada? Kalau buhan pian sudah beradab, adabnya baik, kada bepanderan, misalkan pada saat ustadznya melajar atau saja melajar. Kalau bubuhan pian bepanderan, pada saat itu kada paham, lalu kedepannya apakah akan paham juga? Kada kalau. Nah, jadi kalau bubuhan pian, ini Ustaz tekankan bahwa adab itu memang penting, sangat penting. Karena keberkahan ilmu itu kita kada ada yang tahu. Bahwa kami yang di depan nih Ustaz atau ustazahnya, apakah kami ingat pelajaran MI 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu? Jujur aja kami ini kan tapi ingat. Tapi karena keberkahan ilmu nih yang membawa kami nih sampai sini nah, mampu belajar bubuhan pian. Karena keberkahan ilmu itu memang ada. Berkah tuh ilmu. Jadikan ilmu itu berkah. Jangan ilmu itu cuma sekedar keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, walaupun buhan pian wah ini kada paham, insyaallah kedepannya akan paham. Paham? Nah, dan juga ketika Ustadz sedang menjelaskan di kelas, jangan ada yang memotong. Ini Ustadz, ini Ustadz. Karena ada aja anunya tuh apa istilahnya sesi tanya jawab. Hanya itu buat pian bertakun, silakan bertakun. Takun apa? Nah, jadi dan juga apapun yang disuruh ustadz dan ustazahnya selagi itu baik, kerjakan. Karena itu termasuk adab juga. Bila indah Ustaz, indah. Nah, itu menolak indah tuh. Itu bisa juga ilmu yang akan diberikan tuh bisa kada berkah. Entah apapun itu yang disuruh ustaznya, laksanakan aja. Bahwa murid itu harus melaksanakan apa yang diperintahkan guru selagi itu baik. Contoh, disuruh ustadznya, ayo ajan, ini ajan batunjulan, sana kemari menunjul.
Kalau kau dioper mic tuh bisa bertanya tuh karena mengikut mic kada usah turun ini aja, kada usah turun ini aja, kada usah turun ini aja, sampai seterusnya sampai asar gini kada berjuhur kita. Nah, amun batu jualan itu ada itu orang yang memanggil orang azan itu dapat pahala. Anak lah dapat pahala. Anak lah. Nah, orang tuh berabut hendak azan, ini malah batu jualan. Nah, terakhir Ustadz ingatkan lagi bahwa adab murid kepada guru itu sangat penting. Jadi perhatikan adab-adab Wan Pian kepada ustadz dan ustazahnya, karena itu menyangkut keberkahan ilmu yang diberikan ustadz dan ustazahnya kepada Wan Pian. Makanya ustadz tadi dalam sambutan tadi ada tidak ada hafalan yang dapat kita hafal atas izin Allah. Nah, izin Allah itu setengahnya tuh ada di guru. Kalau gurunya ridho berikan ilmu, Allah pun akan ridho. Jadi jangan sampai guru tuh beban pian nih, bulah gurunya tuh jengkel kalau beban pian, sehingga ilmu tuh walaupun ustadznya sudah mengajarkan, gara-gara jengkel lalu tergumam dalam hati. Nah, itu jangan, harus dijaga perasaan-perasaan ustadz yang ustazahnya. Ya, sekian apa yang ingin Ustadz sampaikan tadi, semoga bisa didengarkan dan diamalkan. Didengarkan, jangan didengarkan masuk telinga kanan keluar tengah diri. Ditanamkan dalam diri apa yang menjadi Ustadz tadi. Jangan sampai tidak beradab kepada guru-guru di sini ataupun kepada kawan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan kedua orang tua kami, guru pendidik kami. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami di waktu kecil. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Bukakanlah hati kami untuk menerima segala ilmu yang diberikan oleh guru pendidik kami. Ya Allah, Tuhan kami, terangilah hati kami untuk menerima segala ilmu dan hidayah-Mu, dan jadikanlah kami anak yang soleh-solehah, yang selalu berbakti kepada orang tua, guru pendidik kami, bangsa dan negara serta agama kami. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah kami negeri yang waldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Ya Allah, Tuhan kami, perkenankanlah doa dan minta kami. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara diikuti oleh seluruh astatid, astatiza, dan staf operator tata usaha MI Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Banjarmasin. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, peserta upacara dapat dibubarkan oleh ketua paling kanan.